Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Wulandwidari dengan NIM 19800138 ingin mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak Belajar di Rumah, terutama pada anak sekolah dasar di masa pandemi di Kampung Beratang Gede 1, Kota Surabaya. Pokok pembahasannya yaitu bab 1 berisikan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 kajian pustaka. Bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Hak bagi seorang anak adalah mendapat pendidikan yang layak. Selain itu, pendidikan hal yang sangat penting didapatkan oleh semua anak. Namun, pada saat ini negara kita sedang menghadapi wabah yang sangat mempengaruhi semua kegiatan manusia. Sejak corona menyebar di Indonesia pada awal bulan Maret, pemerintah segera mengambil kebijakan untuk mencegah penularan virus corona. Pembelajaran daring yang ditetapkan pemerintah ditujukan kepada semua jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dipilihnya cara ini dikarenakan berkembangnya revolusi industri 4.0, namun menambah beban dan peran orang tua dalam membimbing anaknya belajar, terutama pada saat pandemi ini, dan kendala-kendala menyangkut peran orang tua dalam membimbing anak dalam belajar di rumah. Di Kampung Beratang Gede 1 juga banyak orang tua yang belum melaksanakan peran-perannya. Kemudian rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan tujuan yang diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah, terutama pada anak sekolah dasar, serta dapat memberikan bagaimana penanganan yang baik dalam mengatasi hal tersebut. Karena saat ini masih banyak orang tua yang kurang berperan dalam mendampingi anak belajar di rumah. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lain. Yang kedua, manfaat praktis terbagi menjadi 4, yaitu bagi sekolahan. Dengan penelitian ini, maka sekolah dapat mengetahui bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah, sehingga sekolah dapat membuat sosialisasi dengan orang tua untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi ketika pembelajaran di rumah maupun sekolah. Bagi guru, dengan penelitian ini, maka guru dapat mengetahui bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah, sehingga guru dapat mengetahui bagaimana. Kemudian bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, peran orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anaknya. Tidak hanya tanggung jawab biologis dan fisiologis saja, tetapi juga tanggung jawab dalam proses pendidikan anak. Tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak tidak hanya ketika anak memasuki bangku sekolah, tetapi sejak usia dini, anak sudah mendapatkan pendidikan dasar dari orang tuanya. Terlebih lagi, pendidikan pertama anak didapatkan dari orang tua. Sehingga dalam masa itu orang tua harus ekstra hati-hati dan bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan dasar yang didapatkan anak. Peran orang tua adalah sebuah cara dalam mendidik, mengasah, mendampingi, melindungi, dan mengasuh anak untuk mempersiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan anak dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu, peran orang tua sangat penting dalam keluarga, terutama dalam pendidikan pertama anak. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuh kembangkan segala aspek perkembangan pada anak usia dini. Kemudian, belajar di rumah. Istilah belajar
berasal dari kata ajar yang bermakna petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Fadilah mengutip pendapat Kingsley bahwa belajar merupakan proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktik dan latihan. Pengertian ini memberikan penjelasan bahwa belajar mencakup unsur kegiatan atau aktivitas, perubahan tingkah laku, dan latihan. Artinya, setiap aktivitas latihan yang menimbulkan perubahan tingkah laku positif dapat disebut belajar. Namun, pada saat ini, anak-anak melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah dengan media elektronik, HP, laptop, ataupun tablet. Peranan orang tua dalam pendampingan belajar anak di masa pandemi COVID-19. Kegiatan belajar di rumah dapat menjadi titik balik digalakannya kembali peran keluarga, utamanya orang tua yang memang mempunyai peranan sangat penting dalam perkembangan anak. Jadi, dengan adanya pembelajaran di rumah, orang tua dapat memaksimalkan peran utamanya dalam mendidik anak-anaknya. Meskipun orang tua yang kurang memahami teknologi merasa kesulitan, tetapi orang tua tetap mencoba untuk bersikap empati kepada anak-anak. Sebab di saat seperti ini, kehadiran orang tualah yang mampu membuat anak lebih kuat dan tidak menyerah serta bisa memotivasi anak dalam belajar dan mampu berkomitmen untuk membuat perencanaan dan demi membantu anak belajar di rumah. Peran orang tua memang sangat diperlukan untuk proses pembelajaran di rumah selama masa pandemi COVID-19. Apalagi anak-anak yang belum memahami tentang wabah ini, jadi orang tua memang harus memberikan edukasi terhadap anak agar tidak keluar rumah untuk mencegah penularan virus ini. Orang tua yang kurang memahami teknologi merasa kesulitan dalam mendampingi anak belajar di rumah di masa pandemi COVID-19 karena beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak bisa menggunakan teknologi digital sehingga dalam pendampingan tersebut kurang optimal. Kerangka berpikir. Peran orang tua adalah sebuah cara dalam mendidik, mengasah, mendampingi, melindungi, dan mengasuh anak untuk mempersiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan anak. Selain itu, peran orang tua sangat penting dalam keluarga, terutama dalam pendidikan pertama anak. Peran orang tua pada masa pandemi ini lebih berat bebannya karena biasanya anak belajar di sekolah dengan pengawasan guru. Kini semua pengawasan belajar dan orang tua menjadi guru gantinya. Metode penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode survei di lingkungan sekitar Kampung Beratang Gede. Metode survei juga merupakan salah satu jenis penelitian deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan dengan angka-angka. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya. Yang kedua, lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Beratang Gede 1, Kelurahan Ngagerejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Sedangkan objek penelitian ini yaitu orang tua dan anak di Kampung Beratang Gede 1, Kelurahan Ngagerejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Beratang Gede 1, Kelurahan Ngagerejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Alasannya, pengambilan penelitian di tempat ini yakni ditemukan orang tua yang masih kurang dalam menjalankan perannya dalam mendampingi anak belajar di rumah. Banyak anak yang kurang didampingi dan motivasi dalam belajar. Waktu penelitian ini berlangsung dan dilaksanakan selama 3 bulan, mulai bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2021. Kemudian data, sumber data, dan teknik pengumpulan. Dalam penelitian terdapat 2 jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder.
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, data primer, pihak-pihak yang dijadikan sebagai informasi penelitian. Jenis data ini termasuk informasi peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi COVID-19 di Kampung Beratang Gede 1, Kelurahan Ngagerejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Adapun yang akan menjadi sumber data utama ini adalah orang tua siswa. Kemudian data sekunder. Berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak berlangsung dari sumbernya. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk-bentuk dokumen. Kemudian instrumen penelitian. Ada dua macam instrumen bantuan bagi peneliti yang lazim digunakan. Yang pertama, pedoman observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengadakan komunikasi langsung dengan sumber informasi tentang kondisi penelitian di Kampung Beratang Gede 1, Kelurahan Ngagerejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Yang kedua, pedoman wawancara, yaitu peneliti mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memperoleh tanya jawab atau percakapan dengan informan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik dengan menggunakan daftar pertanyaan ataupun percakapan bebas yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya. Kemudian, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu observasi. Observasi yaitu cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian. Kemudian wawancara, yaitu mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Yang terakhir, dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi melalui dokumen-dokumen berbentuk tertulis. Teknik analisis data. Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul akan diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang ditemukan selama proses penelitian. Reduksi data adalah penyederhanaan yang dilakukan melalui pemusatan pemilihan dan keabsahan data mentah menjadi data informasi yang bermakna, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Kemudian penyajian data yang sering digunakan dalam data kualitatif adalah dalam bentuk narasi. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dengan tetap mengacu pada rumusan masalah dengan tujuan yang ingin dicapai. Data yang telah terkumpul dibandingkan satu sama lain untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Demikianlah presentasi tentang proposal skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.